Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan kami mohon biarlah Engkau bersabda, berfirman kepada setiap kami, sehingga benar-benar firman-Mu yang adalah terang hidup itu menerangi pikiran dan hati kami. Firman-Mu yang adalah air hidup itu sungguh-sungguh mengalir di dalam jiwa dan batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah boleh menjadi tanah yang subur untuk menerima firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita bacakan bersama-sama dari kitab Kejadian, pasal 37. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Lalu ayat 12 sampai 28. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 12. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu, keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba? Dari jauh ia telah kelihatan pada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendaklah melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema tentang iri hati. Hampir semua orang kalau jujur akan pernah mengalami apa yang disebut dengan iri hati. Kalau di dalam kamus, iri hati itu adalah perasaan tidak senang, perasaan tidak puas dari dalam diri kita terhadap keadaan orang lain. Dan seringkali sebagai orang Kristen kita merasa iri hati itu sesuatu yang manusiawi, yang wajar, yang gak apa-apa, dibiarkan juga gak apa-apa. Yang penting percaya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar melihat betapa dahsyatnya dan hebatnya iri hati ini. Bagian yang pertama, kita akan melihat beberapa ayat yang dikatakan dengan tegas di dalam Alkitab tentang iri hati. Dan yang kedua, kita akan nanti melihat contohnya dari bacaan yang kita sudah baca tentang keluarga Yakub. Mari kita lihat lembaran liturgi. Lembaran liturgi kita lihat nomor 5 di Nats Pembuka. Nats Pembuka bagian yang kedua. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Itu bagian yang pertama kita baca. Bagian yang kedua kita akan membaca Yakobus. Surat Yakobus pasal 3 ayat 16. Surat Yakobus pasal 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal 3 ayat 16. Kalau sudah dapat semua, mari kita baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Di situ ada segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara yang terkasih, dari dua ayat ini kita diingatkan dan diajarkan bahwa iri hati, perasaan yang tidak senang, perasaan yang tidak puas tentang keadaan orang lain, yang berhasil, yang baik, yang dipuji, yang disegani, yang dihormati, yang dihargai, lebih dari kita, disitulah hati-hati. Kalau saya dan saudara membiarkan perasaan itu terus seperti itu, kita dengan sengaja membusukkan tulang kita, membusukkan hidup kita, membusukkan masa depan kita, dan menghancurkan hidup kita. Yang kedua tadi firman Tuhan mengingatkan, jikalau saya dan saudara membiarkan dikuasai oleh iri hati, pasti ada kekacauan. Pasti
ditindaklanjuti dengan segala macam perbuatan jahat. Jadi tidak ada iri hati itu hanya menyangkut keperasaan saja. Selalu akan diikuti dengan perbuatan jahat, segala macam perbuatan yang jahat. Baik, kita bersama-sama akan mengingat kembali apa kata Alkitab. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Apa yang menyebabkan pembunuhan yang terjadi di dalam keluarga Adam dan Hawa? Kain membunuh Habel karena iri hati. Perasaannya tidak nyaman ketika persembahan Habel diterima, persembahanku tidak. Di situ yang disebut iri hati menyebabkan terjadinya pembunuhan di dalam keluarga yang pertama. Catatan Perjanjian Baru, Alkitab mengatakan bahwa iri hati adalah perbuatan daging. Sangat nampak dalam surat Paulus, dalam surat Galatia pasal 5. Di situ diceritakan bahwa iri hati adalah perbuatan daging yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dipertahankan. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia harus menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu pasti tidak ada iri hati. Dan iri hati menyebabkan tidak adanya buah-buah roh. Alkitab mencatat dalam surat Roma pasal 1. Iri hati digolongkan dengan keserakahan, digolongkan dengan kebencian, digolongkan dengan perselisihan dan tipu muslihat, fitnah dan pembunuhan. Menjadi dosa yang membawa kepada maut. Dan iri hati dibenci dan dikecam oleh firman Tuhan. Iri hati dikatakan dalam Amsal pasal 14 ayat 30 oleh Raja Salomo, bahwa iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara, cepat atau lambat kalau saudara membiarkan diri dengan mendiamkan iri hati, hidup saudara akan busuk. Jasmani, rohani, masa depan, semuanya akan busuk. Dan iri hati, menurut Yakobus pasal 3 ayat 16, cepat atau lambat akan membuat kekacauan. Jadi kalau saudara membiarkan di dalam keluarga ada yang iri, terus dibiarkan suatu hari pasti kacau. Dan kalau kita membiarkan iri di dalam keluarga kita, maka pasti akan ditindaklanjuti dengan segala macam perbuatan jahat. Mari kita lihat contohnya dari kisah nyata keluarga Yakub. Yakub ini punya banyak anak. Rupanya dengan diam-diam, saudara-saudaranya Yusuf itu iri kepada Yusuf. Karena dia punya kelebihan, dia punya kehebatan, dan kemudian kok rasanya dia disayang oleh Tuhan, disayang oleh ayah lebih daripada kita. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk sebuah perjalanan Israel ke depan. Maka Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan dan dia menjelaskan mimpi itu, maka semakin irilah saudara-saudara. Waktu itu Yusuf berumur 17 tahun. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub sang ayah ini? Dia bukannya menyelesaikan iri hati itu, dia bukannya meluruskan iri hati itu tidak baik dan tidak benar, tetapi dia juga salah satu faktor yang menyebabkan saudara-saudaranya Yusuf itu sangat iri. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub mencintai Yusuf lebih dari anak yang lain. Yakub tidak hanya mencintai lebih daripada anak yang lain, sengaja dia membuatkan jubah yang maha indah hanya untuk Yusuf, bukan untuk yang lain. Saudara, lihat, apakah ini perkara sepele?
hak-hak saya sebagai orang tua. Mau kasih pakaian yang seperti apa kepada anak ini terserah saya. Saya mau kasih apa hak saya. Dia lupa bahwa iri hati itu akan menghancurkan masa depan keluarganya dia. Yang pertama, kita melihat apa yang dilakukan Yakub dengan mendiamkan iri hati. Yakub membuat iri hati semakin besar di dalam diri anak-anaknya terhadap Yusuf, mengakibatkan dia sebagai seorang tua sampai masa tuanya pun menderita. Berapa tahun? Dia selama 13 tahun tidak sadar dan menderita karena dia dibohongi, ditipu oleh anak-anaknya dan mengatakan Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Ini bajunya yang berlumuran darah. 13 tahun dia percaya anaknya mati. 13 tahun dia menderita karena kehilangan Yusuf. Itulah akibat dari seorang ayah yang membiarkan rumah tangganya yang dilihat ada yang iri dan dia membiarkan, bahkan dia membuat menjadi lebih iri lagi. Yang kedua, kita lihat istrinya, ibu kandung daripada Yusuf menderita. Peristiwa umur 17 tahun ketika Yusuf dijual menjadi budak itu adalah perpisahan terakhir dia dengan ibu kandungnya. Dia tidak pernah melihat lagi ibu kandungnya lagi. Karena dalam 13 tahun itu ketika dia ada di Mesir, ibu kandungnya meninggal. Dan itu membuat penderitaan. Bagaimana seorang ibu merasa anaknya sudah mati diterkam binatang, tidak pernah melihat padahal anaknya masih hidup. Dan itu dia dibohongi oleh anak-anaknya yang lain. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh istri dari Yakub, ibu dari Yusuf. Yang ketiga, kita melihat Yusuf. Yusuf 13 tahun hidup menjadi seorang budak, dipenjara, difitnah, dan menderita di usia muda. Padahal dia tidak berbuat jahat, dia tidak berbuat salah. Karena iri hati saudara-saudaranya. Dan karena Yakub dan istrinya membiarkan anak-anaknya iri hati. Yang keempat yang paling berat adalah saudara-saudara Yusuf. Perasaan yang tidak senang, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak puas itu akhirnya ditindaklanjuti dengan apa? Benci. Benci si tukang mimpi ini. Lalu setelah benci, apa yang dilakukan di situ? Segala macam kejahatan menjadi buahnya. Membohongi orang tua, menipu orang tua, menjual saudaranya sendiri, mendapatkan uang dari penjualan, dari hasil penjualan atas Yusuf, dan yang keempat, mereka mau membunuh dia. Apa alasannya? Ingin tahu mimpinya jadi apa? Sudah bisa bayangkan? Hanya karena soal mimpi itu sampai mau membunuh untuk supaya tahu mimpinya nanti jadi apa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah contoh di dalam Alkitab. Mari malam ini kita jujur. Adakah saya dan saudara iri? Adakah di dalam keluarga kita hidup dalam iri hati? Kita bisa mengatakan itu perasaan. Hati-hati. Malam ini firman Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan iri hati. Malam ini firman Tuhan mengajak kita untuk tidak membiarkan rumah kita ada yang iri. Malam ini Tuhan mengajak kita sebagai persekutuan di dalam gereja, tidak boleh ada yang membiarkan iri hati. Kalau tidak, maka semuanya akan busuk dan membuat penderitaan yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa orang menjadi iri? Saudara-saudara, ada 4 hal. Yang pertama, orang itu iri karena tidak puas. Orang itu iri karena merasa dirinya lebih berhak dari orang lain. Saya yang paling harus dapat yang terbaik, orang lain enggak. Sesungguhnya dia mau mengatakan, Tuhan,
Sayalah yang paling terutama yang harus punya hak itu. Saya tidak puas bagaimana Tuhan bisa memperlakukan orang lain, saudaraku, itu temanku, siapapun itu, mendapatkan lebih dari aku. Kalau orang Jawa mengatakan, kita harus eling. Bahasa Indonesia kita mengajarkan kita, jangan lupa diri. Lupa diri merupakan pintu awal kita iri hati. Lupa diri siapa sesungguhnya saya, siapa sesungguhnya saudara. Kita ini tidak lebih dari debu yang tidak ada harganya. Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, kita diciptakan menjadi serupa segambar Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita dijadikan anak oleh Dia. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh mempunyai hidup yang kekal. Kalau selalu saya eleng terus, bukan hanya ingat, tapi sungguh-sungguh menghayati siapa saya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan kemudian saya hanya mengatakan, kalau hari ini kita bisa hidup seperti sekarang, hanya kemurahan Tuhan. Dan kalau kita selalu menciptakan, membawa dan menghayati hidup yang seperti ini, maka kita tidak akan iri hati. Orang lain diberkati Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Kenapa? Saya ini siapa toh di hadapan Tuhan? Gak ada apa-apanya kok. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Saya dapat hidup hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita serius setiap hari mendoakan supaya kita tidak lupa diri? Kita tidak pernah lupa berdoa untuk supaya kesehatan yang baik, aman, lancar, rezekinya banyak, semuanya banyak. Tapi pernahkah saudara dan saya serius setiap hari dengan segenap kegentaran dan kerinduan dan berkata, Tuhan tolong aku supaya aku jangan lupa diri. Ketika saya dan saudara lupa diri, ketika kita tidak eling lagi, ketika kita tidak bisa mengucap syukur dan puas dengan segala berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita, kita sudah melangkahkan kaki kita untuk iri hati. Cepat atau lambat busuk, cepat atau lambat kacau, cepat atau lambat segala macam perbuatan dari pikiran, perkataan, hati dan perbuatan pasti akan muncul dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita dengan serius bergumul merindukan Tuhan, jangan sampai aku lupa diri. Mari kita belajar untuk melihat anugerah Tuhan dan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, bagaimana supaya tidak iri hati? Mengapa kok suka iri hati? Setelah lupa diri, yang kedua, mulut. Suka ngomongin orang. Ngomongin yang jelek. Sudah percaya kalau sudah melihat orang kalau suka menjelekkan orang lain, akhirnya dia iri. Yang diceritakan jeleknya, sebetulnya dia itu nggak layak loh. Tapi kenapa dia begitu? Dia itu korupsi loh, tapi kenapa Tuhan biarkan? Dia itu jahat loh, kenapa kok begini? Dia itu gini, dia ini. Jadi yang diceritakan jeleknya. Jadi kalau kita tidak ingin iri hati, jangan menceritakan kejelekan orang. Ceritakanlah kebaikan orang itu, itulah anugerah Tuhan. Ketika saudara bisa melihat kebaikan orang, ketika saudara bisa mengucapkan tentang kebaikan orang lain dan kelebihan orang lain dengan tulus, maka saudara menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara akan dipenuhi dengan kepuasan Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Bagaimana orang itu di tengah-tengah kelemahannya, Tuhan memakai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dia. Yang ketiga, mengapa orang iri hati dan bagaimana caranya tidak iri hati? Jangan berikan telinga saudara untuk mendengar jeleknya orang. Saudara-saudara, setiap hari kita mendengarkan banyak.
radio, televisi, telepon, saudara menelepon, saudara ditelepon. Jujur kita bertanya, berapa jam saudara mendengar cerita kisah tentang kebaikan orang lain daripada jeleknya orang lain? Ada sebuah buku yang berjudul Transfer Spirit. Inti dari buku ini mau menceritakan apa yang didengar oleh seseorang itu sangat mempengaruhi hidupnya. Singkat cerita, saya memberikan contoh seperti ini. Seandainya saya tinggal di sebuah rumah, saya punya tetangga di sebelah kanan, saya punya tetangga di sebelah kiri. Tetangga sebelah kanan saya ketemu saya selalu bercerita tentang jeleknya orang. Misalnya, lihat si A itu, dia itu dulunya jahat, dia itu tidak baik, dia itu begini, dia begitu. Coba, kok Tuhan biarkan dia ya? Rezekinya banyak, keluarganya aman, sehat selalu, lancar-lancar. Kalau saya memberikan waktu kepada telinga saya, pikiran saya dan hati saya, setiap hari mendengar 5 menit sampai 10 menit. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, yakinlah suatu hari yang ada di dalam pikiran saya adalah saya tidak akan bersemangat berjuang. Percuma kok. Orang yang berbuat jahat, tidak karu-karuan seperti itu, ternyata juga berhasil kok. Tapi lihat orang yang baik, itu selalu sial terus. Lama-lama apa? Kita pun tidak akan berbuat baik. Tidak akan berbuat benar, tidak mau berjuang. Dan mengatakan hidup itu mengalir seperti itu saja. Tapi sebaliknya, kalau saya memberi tempat pada tetangga saya sebelah kiri, setiap hari 5 menit atau sampai 10 menit, dia selalu bercerita, lihat orang itu. Lahir dari keluarga yang miskin. Dia lahir dalam keadaan yang tidak berdaya. Hari ini dia berhasil, karena dia berjuang, karena dia tidak pernah mengeluh, karena dia tidak pernah berhenti berusaha, karena dia bersemangat, karena dia tekun. Kalau setiap hari saya mendengar 5 menit, 10 menit dari perkataan ini dan diberikan contoh-contoh yang konkret, sehari, sebulan, setahun, maka yang ada dalam hidup saya mengatakan, lihat, kalau kita berjuang dengan benar dan baik, pasti akan menerima hasilnya. Apa yang saya dengar mempengaruhi sikap, mempengaruhi semangat, mempengaruhi hidup saya. Jadi yang ketiga, agar kita tidak iri hati, tutuplah telinga kita terhadap gosip, terhadap hal-hal yang tidak baik. Tapi herannya, manusia itu paling suka dengar gosip. Makin digosok, makin sip. Tidak ada pilihan lain. Malam ini firman Tuhan mengingatkan, iri hati membusukkan tulangmu. Iri hati akan membuat kekacauan dalam hidup dan keluargamu. Iri hati akan membawa engkau untuk melakukan segala macam kejahatan. Iri hati punya dampak menghancurkan masa depan anak dan keturunanmu. Oleh karena itu, mari kita berhenti untuk iri hati dengan tidak memberikan telinga kepada suara dan berita yang membuat kita menjelekkan orang. Dan yang terakhir, dekat Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin semua orang Kristen akan mengatakan doanya Tuhan supaya kami dekat dengan Engkau. Supaya apa dekat dengan Tuhan? Berkatnya banyak. Aman, selamat, sehat. Semuanya lancar. Betul. Salahkah kalau kita dekat dengan Tuhan mengharapkan seperti itu? Tidak. Tapi kurang lengkap. Firman Tuhan mengajar pada kita untuk dekat dengan Tuhan supaya apa? Menjadi serupa Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus seperti apa? Allah yang maha mulia, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, mengkosongkan diri, merendahkan diri,
menjadi budak yang melayani untuk menjadi berkat. Adakah dalam kerinduan saya dan saudara setiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya sangat membutuhkan Engkau. Kami rindu dekat denganmu Tuhan. Untuk apa? Supaya wajahku serupa dengan wajahmu Tuhan. Supaya hatiku serupa dengan hatimu. Supaya aku memper dengan Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak yang dekat dengan ayahnya, semakin dia dekat, semakin dia dari hati ke hati, maka wajah anak itu akan mirip ayahnya. Tapi herannya, kita sebagai orang Kristen berdoa, Tuhan, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah. Segala perlindungan Tuhan luar biasa. Anugerah Tuhan tidak terkatakan, tapi wajah kita tidak mirip wajahnya Tuhan Yesus. Tapi wajahnya dunia yang serakah, yang tidak puas. Bingung tidak? Saudara-saudara yang terkasih, biarlah malam ini kita diingatkan, iri hati memadamkan cinta. Iri hati yang ada di tengah-tengah keluarga Yakub sungguh-sungguh memadamkan cinta yang dibangun dengan susah payah. Bukan hanya memadamkan cinta, membawa satu bara nyala yang luar biasa, api benci, api dendam, api serakah yang menghancurkan keluarga Yakub dan menderita luar biasa. Pertanyaannya malam ini, adakah engkau hari ini iri hati? Adakah saya hari ini iri hati? Apakah saya dan saudara akan mengkeraskan hati dan mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak iri. Apakah perasaan ketika orang lain yang dipuji di kantormu, di pekerjaanmu, di gereja? Apakah perasaanmu ketika di dalam keluargamu engkau tidak dipedulikan, tapi yang dipedulikan adalah saudaramu? Apakah perasaanmu ketika orang lebih menghormati dan menghargai yang lain dan bukan engkau? Saudaraku, mari kita jujur malam ini di hadapan Tuhan. Jikalau saya dan saudara hari ini terganggu perasaannya karena keberadaan orang lain yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih dipuji, yang lebih dihormati, yang lebih dipercayai, yang lebih dihargai, lebih baik kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, supaya aku jangan iri hati. Biarlah firman-Mu merubah aku. Sehingga aku dimampukan untuk melihat dan mengintrospeksi. Dan selalu eling, tidak lupa diri. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Sampai Engkau mau mati bagiku di atas kayu salib. Sampai Engkau mau jadi manusia untuk aku. Saudara-saudara, biarlah malam ini kita dengan sungguh-sungguh berdoa, supaya kita belajar untuk berlatih menghentikan tutur kata kita untuk mencaci maki, mengkutuk, menghina, melecehkan, meremehkan, membicarakan dengan negatif kejelekan orang lain. Dimanapun dan kepada siapapun, dengan alasan apapun. Marilah malam ini kita belajar untuk tidak memberikan telinga kita untuk diisi dengan hal-hal yang selalu menceritakan tentang kejelekan, tentang ketidakbaikan, tentang hal-hal yang negatif, yang akhirnya engkau dan keluargamu yang akan hancur. Marilah malam ini kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak tahu berapa umur aku. Tapi paling tidak aku ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Supaya aku serupa, makin hari makin menyerupai Engkau Tuhan. Sehingga ketika waktuku tiba dan Tuhan memanggil aku pulang, paling tidak masih memper sedikitlah dengan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah malam ini engkau memeriksa di dalam keluargamu. Apakah engkau selama ini membiarkan orang-orang di dalam keluargamu iri hati, dan engkau merasa tidak apa-apa? Bahkan mungkin engkau hari ini tidak berbeda dengan Yakub.
Engkau memberikan kasih yang lebih besar pada anak yang satu lebih dari yang lain. Engkau sengaja memberikan sesuatu hadiah yang untuk si A saja dan tidak untuk yang lain. Hati-hatilah. Hidup rumah tanggamu berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi busuk. Jangan membawa kekacauan. Jangan membawa segala macam perbuatan yang jahat di dalam keluarga. Tuhan mengasihi keluargamu dan membayar lunas dengan nyawa dan darahnya di atas kayu salib. Jangan iri. Amin.